Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Natasha Happy Damayanti. You can call me Natasha. My student's number is 221230128. I'm from class 5D. The major is English Education Department. This video was made to explain hakikat manusia, alam, dan kehidupan. So, let's get started. Oke, yang pertama adalah hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Filsafat pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi spiritual, intelektual, dan fisik. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai manusia, bukan sebagai binatang, karena manusia memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala yang diperbuat, serta makhluk pemikul amanah yang berat. Beberapa aspek penting tentang hakikat manusia adalah: yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berakal. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia adalah makhluk yang diberi akal oleh Allah untuk berpikir, menganalisis, dan memahami realitas dunia. Akal inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki manusia. Dengan akalnya, manusia mampu mengenali benar dan yang salah, serta mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Sina, ia mengatakan bahwa akal adalah salah satu aspek penting dari jiwa manusia. Menurutnya, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, dan bagian yang tertinggi adalah jiwa rasional, yaitu kemampuan berpikir. Dengan akal inilah manusia dapat mencapai kesempurnaan dan mengenal hakikat realitas. Sedangkan Al-Farabi menyebut bahwa akal merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Manusia harus menggunakan akalnya untuk memahami kebenaran dan menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Akal juga membantu manusia dalam memahami tujuan akhir kehidupannya. Lalu, yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga dan memelihara dirinya sendiri, sesama manusia, serta alam semesta sesuai dengan aturannya. Ini berarti manusia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan perintah Allah. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan hati. Manusia harus menggunakan akalnya untuk memahami tanggung jawab ini dan hatinya untuk menumbuhkan cinta dan rasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu kebebasan dan keterbatasan manusia. Meskipun manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalannya dalam kehidupan, kebebasan ini tidak tanpa batas. Dalam Islam ada batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat. Kebebasan yang dimiliki manusia harus digunakan dengan tanggung jawab dan dalam bingkai nilai-nilai agama. Tujuan kebebasan ini adalah untuk mencapai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Farabi, ia memandang kebebasan manusia sebagai sebuah hak, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab untuk hidup dalam masyarakat yang berkeadilan dan beretika, yang artinya kebebasan individu harus dijalankan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, manusia itu dilahirkan fitri atau suci sejak lahir. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30, yaitu kecenderungan untuk mengenal Tuhan dan tunduk kepadanya, yang berarti manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Allah dan menjalankan kebaikan. Lingkungan, keluarga, dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian manusia. Dengan pendidikan yang baik, potensi kebaikan yang ada pada manusia dapat berkembang dengan optimal. Menurut Ibnu Khaldun, ia berbicara tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter manusia. Menurutnya, manusia dilahirkan dengan potensi untuk belajar dan berkembang. Namun, lingkungan sosial dan pendidikan sangat menentukan arah perkembangan ini.
Dan Imam Al-Ghazali menekankan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengenal dan mencintai Allah. Namun kecenderungan ini dapat tertutup oleh hawa nafsu dan godaan duniawi, sehingga pendidikan spiritual sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan fitrah ini. Nah, manusia sebagai makhluk hidup itu umumnya mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni ada zat yang masuk dan yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu bergerak. Dari sini kita mengetahui bahwasannya hakikat manusia mencakup aspek spiritual, intelektual, dan fisik yang saling terkait. Manusia adalah makhluk yang diberi akal untuk berpikir, diberi tanggung jawab moral terhadap dirinya dan lingkungannya, serta diberikan kebebasan yang terbatas oleh syariat Islam. Oke, sekarang kita berpindah slide, yaitu hakikat alam. Apa sih hakikat alam itu? Dalam pandangan Islam, yang disebut alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Al-Ainain menyebut alam semesta dalam filsafat dengan istilah al-kaun, yang berarti segala sesuatu yang diciptakan Allah, yang mencakup nama segala jenis makhluk, baik yang dapat dihitung maupun yang dapat dideskripsikan saja. Alam bukan hanya apa yang tampak atau biasa disebut syahada oleh indera saja, melainkan ada alam yang tidak tampak oleh indera atau disebut gaib. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa bagi semua makhluk. Ada beberapa poin mengenai hakikat alam, yaitu pertama, alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Alam semesta dan segala isinya adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah. Setiap ciptaan memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang menunjukkan betapa sempurnanya penciptaan Allah. Alam tidak hanya memberikan keindahan, tetapi juga merupakan alat untuk mengenali keagungan Sang Pencipta. Melalui kontemplasi terhadap alam, manusia dapat meningkatkan keimanan, kesadaran akan kebesaran Allah, dan memahami segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Menurut Ibnu Sina, alam adalah hasil dari emanasi atau pancaran dari Tuhan. Tuhan sebagai wujud pertama memancarkan segala sesuatu di alam ini secara bertingkat. Bagi Ibnu Sina, keteraturan dan keindahan alam adalah bukti dari kebijaksanaan dan kekuasaan Tuhan. Ia mempercayai bahwa melalui pengamatan dan pemahaman terhadap alam, manusia dapat lebih mengenali Tuhan. Nah, yang kedua, alam sebagai sarana hidup manusia. Alam tidak hanya diciptakan sebagai tanda kekuasaan Allah, tetapi juga sebagai sarana bagi manusia untuk hidup dalam pandangan Islam. Namun diberikan peran sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam dengan bijak. Alam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, mulai dari pangan, air, hingga sumber daya alam lainnya. Namun dalam menggunakan alam, manusia harus menjaga keseimbangan dan tidak merusaknya. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya manusia sebagai bagian dari alam dan perannya dalam mengelola alam, yang artinya kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan alamnya, sehingga penting bagi manusia untuk menjaga keseimbangan ekologis dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Manusia harus mampu memanfaatkan alam tanpa merusak keteraturannya. Yang terakhir adalah keteraturan alam. Islam mengajarkan bahwa alam diciptakan dengan aturan dan hukum tertentu yang disebut sunnatullah. Keteraturan ini meliputi segala aspek alam, mulai dari rotasi planet, siklus air, hingga interaksi antara makhluk hidup. Ilmu pengetahuan dalam Islam berusaha untuk mempelajari keteraturan ini agar manusia dapat lebih memahami ciptaan Allah dan memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Keteraturan ini juga merupakan bukti dari kebijaksanaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan keseimbangan. Mula Sadra mengajukan konsep gerak substansial atau al-harakah al-jawariyah, yang berarti bahwa alam semesta terus bergerak dan berkembang menuju penyempurnaan. Alam semesta dalam pandangannya bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu berubah mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
Keteraturan dan gerakan ini adalah bagian dari sunnatullah yang mengatur alam semesta. Nah, dari penjelasan tersebut kita mengetahui bahwasannya alam diciptakan dengan tujuan dan manusia memiliki tanggung jawab besar untuk mengenali, memahami, dan mengelola alam sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, slide selanjutnya adalah tentang hakikat kehidupan. Apa sih hakikat kehidupan itu? Seperti yang kita ketahui, kehidupan tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup aspek ukhrawi atau akhirat. Ada beberapa poin penting mengenai hakikat kehidupan. Yang pertama, tujuan hidup. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual semata, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Setiap aktivitas manusia harus diarahkan untuk mendapatkan ridho Allah, dan pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang sadar akan tujuan ini. Menurut Imam Al-Ghazali, kehidupan manusia di dunia harus diarahkan kepada pencarian kebenaran dan kebahagiaan yang sejati, yang tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pandangannya, ilmu dan amal harus selaras dengan tujuan utama hidup, yaitu mencapai ridha Allah. Pendidikan menurut Al-Ghazali bertujuan untuk mendidik jiwa agar siap menyembah dan taat kepada Allah secara total. Selanjutnya yang kedua adalah kehidupan sementara di dunia. Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia hanyalah fase sementara dan tempat persinggahan sebelum kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kehidupan di dunia ini dimaksudkan untuk mengumpulkan amal baik sebagai bekal bagi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan waktu di dunia untuk berbuat kebajikan, beribadah, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral dan spiritual untuk kehidupan akhirat. Ibnu Khaldun menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup dalam dua dimensi, duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Ia melihat bahwa segala usaha manusia di dunia seperti pembangunan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan harus selalu diarahkan kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan di akhirat. Baginya, keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi sangat penting. Sementara Mula Sadra mengajukan konsep bahwa kehidupan dunia adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju penyempurnaan. Menurutnya, kehidupan dunia adalah fase transformasi yang terus-menerus di mana jiwa manusia berkembang menuju kehidupan yang lebih tinggi di akhirat. Kehidupan dunia adalah kesempatan bagi manusia untuk meningkatkan spiritualitas dan moralitasnya. Dan yang terakhir adalah kehidupan sebagai ujian. Dalam Islam, kehidupan dunia merupakan tempat ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ujian ini bisa berupa kenikmatan atau kesulitan, dan tujuan utamanya adalah untuk menguji kualitas iman dan ketakwaan manusia. Setiap ujian dalam hidup dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan memurnikan jiwa manusia. Pendidikan Islam bertujuan mempersiapkan individu agar mampu menghadapi ujian ini dengan kesabaran, keteguhan iman, dan kebijaksanaan. Imam Al-Ghazali melihat kehidupan dunia sebagai sebuah ujian besar bagi manusia. Manusia diuji dengan godaan materi, hawa nafsu, dan berbagai cobaan hidup yang bisa menjauhkan mereka dari Allah. Oleh karena itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan jiwa dan hati agar manusia bisa melewati ujian dunia ini dengan baik dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Lalu Al-Farabi juga berbicara tentang kehidupan sebagai tempat ujian, di mana manusia diuji untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ia menyebutkan bahwa kebahagiaan duniawi itu adalah sementara, sedangkan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang datang dari kesempurnaan akal dan jiwa yang selaras dengan kehendak
Tuhan. Pendidikan harus membekali manusia untuk memahami dan menyiapkan diri menghadapi ujian kehidupan, baik dari aspek spiritual, moral, maupun intelektual. Nah, kehidupan adalah sebuah perjalanan spiritual di mana manusia diuji dan didorong untuk terus berkembang menuju kesempurnaan baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan berperan sebagai sarana penting dalam membantu manusia memahami hakikat kehidupan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tentang hidup dengan baik. Nah, slide terakhir adalah keterkaitan manusia, alam, dan kehidupan. Manusia, alam, dan kehidupan itu saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki kedudukan khusus sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola alam dengan bijaksana. Dalam proses pengelolaan ini, manusia dituntut untuk tidak merusak alam dan menjaga keseimbangan lingkungan, karena tindakan merusak alam merupakan pelanggaran terhadap amanah Allah. Yang kedua, alam sebagai sarana ujian dan pengabdian. Maksudnya adalah alam tidak hanya menjadi tempat manusia menjalani kehidupan, tetapi juga menjadi sarana bagi manusia untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Manusia harus mempelajari alam, memahami fungsinya, dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab, karena setiap tindakan terhadap alam akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang ketiga, yaitu kehidupan sebagai ladang amal. Kehidupan dunia adalah tempat di mana manusia mengerjakan amal sebagai persiapan menuju kehidupan akhirat. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus menempatkan dirinya dalam hubungan yang harmonis dengan alam, menjadikannya sebagai tempat untuk mencari ridha Allah, bukan sekedar tempat mencari keuntungan duniawi. Dengan demikian, hakikat manusia, alam, dan kehidupan dalam filsafat dan pendidikan Islam saling terkait dalam satu kesatuan tujuan, yaitu pengabdian kepada Allah, pengelolaan alam dengan amanah, dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Okay guys, that was an explanation about hakikat manusia, alam, dan kehidupan. I realize there are still many shortcomings in the explanation and I apologize. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.